Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan mendengarkan roasting koplak tapi bermakna sekali oleh Romo Justinus Ardianto versus Romo Eko Wahyu OSC. Selamat mendengarkan. C nggak bisa nyanyi kayak kita. Nggak bisa. Ya Allah, Mereka cuma ya Allah bersedia menolong aku. Itu OSC ya. OSC itu outsourcing company. Jadi cuma outsource. Ya. Di luar dong Mo. Ya, Bapak Ibu nggak apa-apa, kita source tapi rumah kita di surga. C nggak bisa nyanyi kayak kita. Nggak bisa. Ya Allah, Mereka cuma ya Allah bersedia menolong aku. Itu OSC ya. Tapi maaf, Projo ini anak Jakarta. Jaksel lagi Jaksel. Kalau OSC kan singkatan apa? Romo Novrin? Ordo suka. Ordo apa? suka. C. Cowok. Aduh. Ayo dong. Tapi ada lain apa? Romo Novrin kita kan anak Kita kan Projo. anak yang Projo. punya rumah mau yang Projo. punya tanah Projo. OSC itu outsourcing company. Jadi cuma outsource. Ya. Di luar dong Mo. Ya, Bapak Ibu nggak apa-apa, kita source tapi rumah kita di surga. Oke, silakan berangkat duluan. Ya. Romo Edi, tadi kan Pak Ketua Panitia, Pak Lokita bilang kita masih kurang 80 M. Iya. Totalnya 140, jadi udah punya 60. Kalau 140 M di Ruteng di tanah NTT bisa bangun berapa gereja itu? Woi, kalau 140 itu mau gereja paroki bisa 14. 14. Iya, 14 gereja itu satu keuskupan ya sudah semua. Oh, satu keuskupan yang terbangun. Iya, satu kuskupan. Boleh. Satu kuskupan. Terus kalau di Ruteng cara bangun gereja ada sumbang-sumbangan kayak gini kah atau bagaimana? Ya, ada juga pertama dari kumpul-kumpul di tengah umat. Oke. Jadi setiap kepala keluarga berapa gitu, lalu ukur kemampuan. Tapi itu biasanya hanya 1/16. 1/16. Iya, dari total anggaran. Lalu kita mulai cari-cari kemana-mana. Cari batunya dari mana? Katanya ada kolektor batu juga. Iya, kolektif batu. Tapi untuk yang di diaspora macam kami, ya 10.000 atau berapa saja yang ada per bulan. Tapi di tengah umat kumpul batu. Sumbang tenaga. Ya batu. Jadi kalau tidak bisa sumbang uang, kumpul batu. Batu, Dan sumbang tenaga. tenaga dan pikiran. Kau nyumbang apa? Tenaga dan pikiran. Ah, Boyus. Kayaknya lebih baik sekarang sumbangan buat ini aja deh Mo, lebih bagus. iya ini bisa 2 keuskupan selesai. Iya, lebih bagus ini aja deh. Tapi memang Serpong itu apa ya perkembangan umatnya begitu pesat. Saya ini kan asli anak Tangerang. Ya. Ini Cina Benteng nih, gini-gini nih Cina Benteng. Ya. Dulu ketika saya sekolah di Strada Tangerang, saya tanya sama teman saya, lu rumahnya di mana? Di Serpong. Ya, Serpong. Tempat jin buatan Buangan jauh, masih berkabut, gak jelas gitu. Banyak pohon bambu. Sekarang Serpong BSD itu berkembangnya begitu pesat ya. Sampai saya tuh kenapa saya hadir di sini bukan karena saya ya sama Romo Haris saya baik gitu, bukan. karena Mantan saya rumahnya di BSD. mohon maaf Bapak Ibu, mantan Coba yang majikan percaya ya, mantan angkat tangan. majikan. Coba yang Lebih percaya tepatnya mantan bahwa majikan. Ya, coba Rocky. Ada yang percaya bahwa seperti ini punya mantan. Waduh, Moeko. Ada yang tunjuk tangan loh. Ada lo di sini tunjuk tangan, hati-hati loh. Donatur, loh. Mantan saya donatur. Lu kali, lu lagi, lu. Iya. Maksud saya mantan majikan saya ada di sini. Nah, kalau itu bener. Maka saya kira kalau Anda nggak sumbang batu, Anda tidak sumbang pikiran, Anda tidak sumbang tenaga, saatnya nyumbang donasi duit. Ya. Daripada disuruh bantuin ngangkat-ngangkat. Ya, Kalau Romo itu tenaga aja. ya kami per KBG Mo, per lingkungan itu disuruh itu tadi. Kalau ini
sumbang batunya berapa dan seterusnya. Kalau tidak bisa, tidak punya uang, ya tenaga Oke. untuk angkut-angkut pasir. Oke, kita percaya pada waktu yang tepat pasti Benediktus akan berdiri megah. Dengan bantuan semua dari Anda. Semua ada waktunya dan yang paling benar itu waktunya Tuhan. Nanti ada kuis, berapakah jumlah lagu yang kami nyanyikan? Kalau bisa nebak jago. Ya. Tapi Romo Eko udah ngasih kode sama saya. Weh, gue mau kasih firman Tuhan, weh cepet katanya. Udah 7:30. Iya mau dari tadi udah begini. Udah Woi, gini. buruan. Cukup. Maka sebelum Romo Eko ngasih firman sama kita nyanyikan lagu bait pengantar Injil. Wih, cakep nih. Serem amat. Siap ya? Berarti haleluya ya. Haleluya ya. Haleluya. Bukan ya? Kan dia mau ngasih firman, kita harus kasih Oke. mood rohani harus dapat Oke, dulu. bait Ya. Lagu rohani ya Mo. Saya Iya. akan menundukkan kepala Siap, didoakan oleh Bro. Romo Yus. Siap. Iya. Yuk. Yuk. Terima kasih untuk semua bersama kita membangun rumah Tuhan. Bait pengantar Injil. Belakangnya ada Tuhannya. Semoga gereja boleh kayak gini ya Mo ya. Nanti kalau pausnya saya. Kita panggilkan Romo Eko Wahyu. Bapak Ibu, saya tuh kemana-mana jarang bawa kitab suci. Baru malam ini bawa kitab suci karena mohon semoga Tuhan mengusir segala roh-roh yang tidak baik dari tempat Saya ini. yakin dia bawa kitab suci cuma gimmick doang. Supaya kelihatan Gua baca saleh. loh, saya baca loh. Lihat, Bentar, sebelum you berkhotbah kita agreement dulu. Khotbahnya boleh gua komentarin nggak? boleh. Jangan komentar, Jangan. Pak, nggak boleh dikomentarin. Kirain di tengah khotbah bisa gua nyanyi lu interupsi. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, tepuk tangan untuk OKS. Saya melihat Romo Yus itu ya nyanyi lagu-lagu cinta sambil merem-merem gitu. Saya ngomong, apa sih yang dibayanginnya, kata saya tuh. Itulah kalau hidup penuh dengan ilusi, saudara-saudara. Maka pada hari ini saya akan sedikit, saya nggak berani membelakangi para Romo ini, saudara-saudara. Mereka itu seperti bait Allah yang kudus, harus saya hormati. Malam ini menarik kalau tadi Romo Yus, para Romo sudah memberikan firman bukan ya, lagu-lagu. Berlatih bersama, itu bedanya. Mereka bernyanyi latihan. Saya menyiapkan renungan, berdoa dan hening. Seringkali orang membedakan, ini yang rohani, sana yang rohana. Sana urusan cari dana, saya urusan cari kerajaan Allah. Bapak Ibu, ini tendensi kita. Kita sebagai umat beriman seringkali membedakan antara apa yang rohani dan materi. Yang badani, mencari uang, mencari rejeki, mencari berkat, itu adalah hal-hal yang duniawi. Berdoa ke gereja, dekat dengan Tuhan, itu adalah hal rohani. Hari ini menarik temanya, living stone. Bagus. Stone itu kan benda mati. Kenapa bisa living? Kenapa bisa menjadi hidup? Ada roh Tuhan yang hadir dalam batu itu. Maka kalau Yesus berkata kalau Rasul Petrus berkata, Kristuslah batu hidup. Dan kita pun dijadikan untuk menjadi batu hidup. Maka supaya saya levelnya lebih tinggi daripada para Romo yang di sini, saya bacakan kitab sucinya. Karena bait pengantar Injilnya tadi udah nyanyi panjang cuma kecil. Rumah Tuhan
Ya Allah, kata saya tuh. Ya sudahlah, mereka mampunya seperti itu, saya terima saja. Surat Rasul pertama Petrus bab 2. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin air susu yang murni dan rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Ini ditulis dalam baca Injil, dalam bahasanya, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Saya baca dalam bahasa Inggrisnya, sebetulnya lebih tepat, karena kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Datanglah kepadanya batu yang hidup, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih, dihormati di hadirat Allah. Dan biarkanlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan pada Allah. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita berbicara tadi living stone, becoming a living stone, stone yang living, bukan dead stone, tetapi batu yang hidup. Rasul Petrus mengatakan apa? Bagaimana mungkin kita bisa menjadi batu hidup? Pertama jelas dikatakan, buanglah segala kejahatan, tipu muslihat, kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Ini bagus banget sesuai dengan apa? Tahun Jubelium. Tahun Jubelium adalah tahun apa? Membuang. Lewat apa? Sakramen pengampunan. Maka gereja, Bapak Paus mengatakan, di saat tahun Jubelium banyak-banyaklah pengampunan, sakramen pengampunan. Kan banyak orang yang ngomong, malu pastor, nanti pastor tahu dosa saya. Sorry ya, kita nggak mau nginget-nginget dosa Anda. Kita aja sudah pening dengan dosa sendiri. Apalagi yang kayak gini, full of sin, you know. Dalam nama Yesus, jangan menular dosa-dosanya. Bapak Ibu, pastor itu kalau udah mendengarkan doa Anda nggak kepoh-kepoh, nggak tanya apa gitu. Itulah sebabnya kenapa pastor itu harus laki-laki. Coba kalau perempuan, pengakuan dosa. Oh itu, oh iya, oh siapa? Oh di mana? Oh iya saya juga pernah. Gitu. Namanya juga perempuan gitu, nggak tahan kalau nggak komentar. Jadi saya sangat tidak setuju kalau perempuan jadi pastor. Aneh nanti di sakramen pengampunan gitu ya. Malah diselidiki, oh memang orangnya dia kayak gitu, dia kayak gitu. Udah jangan dimaafin lah, udah biarin aja lah. Gue mau maafin aja kamu supaya berkat Tuhan itu. Ingat, seorang imam karena rahmat tahbisan pun akan sekali lagi setelah keluar dari sakramen pengampunan lupa. Tapi ya itulah orang Katolik. Kalau masuk sakramen pengampunan cari pasturnya yang tua, tuli, budak mau mati. Itu sudah pasti. Bapak Ibu, saya Jubelium 4 kali. Romoyus berapa kali? Ke tanah suci, ke Holidor? Saya nggak ada yang ngajak. Sombong amat sih 4 kali, emang pasti masuk surga. Emang nggak ada romo lain apa yang diajak? Itu bedanya antara yang populer dan lihat, yang perlu dikasihani. Tadi kan aneh ya, menjelaskan ini S2, ini S2, S3. Beliau tidak mau menjelaskan tingkatannya apa. Karena sama dengan gue, S1 saudara-saudara. Yang penting jadi direktur. Direktur gaji tetap sama-sama dengan kita. Saudara-saudariku yang terkasih, waktu saya Jubelium bawa ziarah, lalu saya mengatakan, Bapak Ibu harus sakramen pengampunan ya, ingat. Holidor itu baru membawa berkat kalau kita sebelumnya harus sakramen pengampunan. Saya menyediakan diri untuk melayani. You know what happened? Dari 35
hanya satu yang pengakuan pada saya. Yang lain di Maria Majore ada encek-encek Romo siapa ya itu tuh? Ada encek-encek yang bisa bahasa Indonesia, ngantri semua ke sana. Lalu saya berkata, saya nganggur. Enggak, dengan Pastor Eko enggak mau. Bapak Ibu lupa ya, sakramen pengampunan itu apa? Adalah pemberian pengampunan gratis. Padahal ibu-ibu ini kalau ada diskon 40%, 50%. Wah, semua ngantri. Kenapa di sakramen pengampunan tidak ngantri? Di Keuskupan Bandung kemarin ada 24 jam rahmat pengampunan. Pastor-pastor berjaga, 7 pastor. Saya kebagian siang. Siang pas anak-anak SMA pada pulang, anak Angela. Dia masuk, dia buka pintu pengampunan. Dia lihat, ih Pastor Eko gak jadi. Itu pergi lagi gitu. Lu kurang ajar, lu kayak lihat setan aja gitu. Jadi jangan lupa kita sebagai orang Katolik punya sarana berkat untuk membuang kesalahan. Dan yang kedua adalah apa? Ini pasti bapak-bapak senang. Cecaplah susu murni yang belum kadaluarsa. Bukan itu. Cecaplah susu murni dan rohani. That is spiritual milk. Artinya apa? Karena kamu telah merasakan kasih Tuhan. Belas kasih Allah. Jadi yang kedua supaya kita bisa menjadi bangunan rohani adalah apa? Pertama, buanglah, berdamailah dengan Tuhan. Yang kedua adalah apa? Cecaplah berkat, kasih dan kerahiman Tuhan. Saya lihat kok ini modal penting. Modal penting untuk apa? Untuk menjadi orang yang bisa diberkati. Memberkati. Berkat Tuhan itu harus kita nikmati. Terakhir saya ke Lourdes. Lalu di Lourdes itu, tahu Lourdes? Saya hanya tanya aja. Tolong dicek donatur terbesarnya siapa di sana. Pasti bukan Pastor Yus, pastilah. Gua juga gak ngerti lah gitu ya. Tadi OKS sombong toh, saya sudah dari Aceh kemana-mana Abang Merauke. Gua Kuala Lumpur, Australia, Singapura, nggak pernah sombong coy. Saya masuk lagi ke sini setelah menghina mereka. Saya waktu ke Lourdes, hampir 60% orang-orang tua. Dan dari 60% itu 40-50% pakai kursi roda. Kebetulan saya di hotel. Lalu ada seorang oma duduk di kafe, saya sedang di kafe. Dia diam begini, didorong. Tapi senyum. Lalu saya tanya, bahasa Inggris saya jelek Romo Yus. Saya hanya tahu I love you doang. Tapi pada saat ada di Lourdes, kok jadi lancar bahasa Inggris saya. Lalu saya tanya, where's coming from? I'm from Ireland. Oh, terus saya tanya, how many time you come to Lourdes? Dan dia bercerita, you know, I get cancer on my lung. Lalu dia mengatakan dia lumpuh, tidak bisa apa-apa. Terus saya tanya, kamu beberapa kali ke Lourdes? Setiap setahun 2 kali saya ke Lourdes. Terus saya dekatin, loh Oma, engkau selama ke Lourdes tidak pernah sembuh dari kankermu? Kan kankermu masih ada? Ya betul. Dan kamu masih gak bisa jalan? Betul. Lalu ngapain ke Lourdes? Dia ngejawab apa? Dia kan tahu saya pastor karena saya pakai kolar. Father, you know, you have no faith. Senang ya. Gak apa-apa. Sedikit-sedikit memberi berkat pada mereka. Saya kaget. Father, you have no faith. Saya mengatakan, but I do not see the miracle in your body. Terus dia mengatakan, that's right Father. Saya tidak sembuh. Tapi tahu Pastor,
saya selalu mendapat sukacita, damai sejahtera. Saya merasa I am really blessed, even I have pain in my body. Langsung pada saat itu saya berpikir, rasanya mujizat yang terbaik adalah apa? Menyembuhkan batin manusia, bukan tubuh manusia. Lihat tepuk tangan sejati untuk Tuhan Allah. Saya sih cuma basa-basi aja tepuk Blok. Yang lain tepuk tangan ya gue ikut. Saya pikir itulah kesembuhan yang sebenarnya. Orang punya damai, punya sukacita, walaupun secara ragawi berkekurangan. Orang yang bersukacita inilah adalah batu hidup yang tadi dikatakan bisa digunakan oleh Tuhan. Bisa digunakan oleh Tuhan untuk apa? Untuk memberkati. Saudara-saudari, saya kagum bahwa di Santa Monica ada keluarga-keluarga yang mempunyai anak-anak berkebutuhan khusus. Dan anak-anak ini perlu dicatat, Romoyus perlu dicatat. Anak-anak ini tampil kemana-mana dan hasil dari penampilan mereka dikumpulkan untuk pembangunan gereja Benediktus ini. Wow. Bapak Ibu, saya akan mengundang mereka untuk maju ke depan. Saya persilahkan. Romo Eko, Ya. kalau saya tepuk tangan buat kelompok Haris ini saya serius tepuk tangannya. Respect. Kalau buat kamu tadi saya basa-basi doang. Bapak Ibu nanti bisa dibandingkan. OKS tampil meriah, tetapi tidak ada jiwa. Tidak ada kuasa Tuhan, saudara-saudara. Nanti bandingkan dengan anak-anak yang sungguh diberkati Tuhan. Ini bisa jalan sendiri. Ini nak, aku pegang. Ya betul. Ya. Oke, ke depan. Kamu kenal Romo ini? Nggak kenal ya? Nggak kenal. Nggak perlu kenal. Yang penting kenal dengan Romo Eko, oke? Oke, thank you. Sini. Ya, betul di situ. Akan nyanyi apa sih? Cinta di hatiku. Cinta di hatiku. Bapak Ibu, inilah anak-anak berkebutuhan khusus yang dalam 1 bulan atau 2 bulan sekali kadang-kadang tampil di beberapa paroki. Di atas Romoyus kalau perlu. Bukan ada yang kenal. Dia tadi udah gua kasih tahu, lu kalau sama Romoyus, gue kenal Romo, padahal nggak kenal kan? Nggak. Ini Romo siapa? Romo Eko. Gue. Beda yang bermutu dan tidak bermutu, saudara-saudara. Jadi Karis ini beberapa kali tampil dan sekali lagi mereka ingin apa? Membagikan berkat yang Tuhan terima. Saya jujur saja, saya selalu kalau melihat anak-anak yang seperti ini, saya belum nanti Pastor Kondaktor Paus coy, tenang aja. Nanti oke? Ces. Oke, thank you. Saya suka bangga dengan orang tuanya. Bagaimana orang tua menerima mereka, bangga dengan mereka. Dan sekarang izinkan anak-anak Karis ini untuk mempersembahkan lagu dengan judul apa? Cinta di hatiku. Kita beri tepuk tangan untuk anak-anak Karis dari Paroki Santa Monica. Oke. Ya. Ini sayang.
bawa diri apa adanya. Ku melangkah di jalan yang Tuhan siapkan, walau banyak kekuranganku, namun ku tak mau menyerah. Ku mau beri arti di hidupku. Terima kasih oh Papa, terima kasih oh Papa, Tuhan berikan malaikatnya untuk menjagaku. Kau berikan segala, apapun yang kau punya, ku mau berimu sesuatu, cinta di hatiku. Meski kadang kau lelah, ku buat kau gelisah, Tuhan berikan hati untuk tabah. Meski aku tak tahu mengungkapkan rasaku, Tuhan tahu cinta di hatiku. Bawa diri apa adanya. Ku melangkah di jalan yang Tuhan siapkan, walau banyak kekuranganku, namun ku tak mau menyerah. Ku mau beri arti di hidupku. Terima kasih oh Mama, terima kasih oh Papa, Tuhan berikan malaikatnya untuk menjagaku. Kau berikan segala, apapun yang kau punya, ku mau berimu sesuatu, cinta di hati. Terima kasih oh Mama, terima kasih oh Papa, Tuhan berikan malaikatnya untuk menjagaku. Kau berikan segala, apapun yang kau punya, ku mau berimu sesuatu, cinta di hatiku. Cinta di hatiku. Terima kasih Mama, terima kasih Papa. Kalian adalah malaikat bagi hidup kami. Berkat kalian, kami dapat melayani di depan altar yang suci. Terima kasih Mama, terima kasih Papa. Tepuk tangan untuk Karis, Bapak Ibu. Ya, beda sekali. Sebelum turun kita foto bersama. Kalian mundur ke belakang. Ya, mundur. Oke, pelan-pelan. Para Romo yang perlu bertobat, berjongkok di sini. Udah jongkok sini. Oke. Ya. Izin pada adik-adik dan Romo untuk foto bersama sejenak. Sekali setelah ini kedua orang tua
mohon berkenan hadir di bawah panggung. Adik-adik Karis, terima kasih. Terima kasih. Suaramu membawa kami menjadi seseorang yang lengkap. Terima kasih. Terima kasih. Ucapan terima kasih ini biarkanlah menjadi kebanggaan untuk kedua orang tua dan juga keluarga. Izin sekarang kita foto. Belum. Oke, izin tetap tinggal, orang tua silahkan masuk. Ya, kita beri tepuk tangan orang tua yang sudah begitu penuh keteguhan hati, kerelaan dan keikhlasan mendampingi putra-putri mereka. Thank you. Terima kasih orang tua 1, 2, 3. Terima kasih orang tua. I love you. Jangan nangis, tenang aja gitu aja nangis ya Tuhan. Yang terharu malah yang ini. Terima kasih para ibu-ibu. Tepuk tangan sekali lagi untuk Karis. Terima kasih. Kita kembali ke tempat, silahkan. Saya pegang, oke. Mic-nya dipegang dijual aja ya nanti ya. Terus ya, hati-hati. Ya. Oke. Kamu bisa? Romoyus, lihat. Cek 1, 2, 3. Anak-anak juga. Thank you ya. Suara kamu bagus banget. Ngalahin Romoyus buat album. Romoyus aja yang jelek laku, apalagi kamu. Cek 1, 2, 3. Romo Eko tuh ketika yang thank you. Ketika yang maju mami-mami langsung pakai I love you gitu. Tadi ketika anak-anak doang nggak ada I love you-nya loh. Kan ini kata-kata anak-anak untuk orang tua. Gitu. Tapi kan kelihatan banget gitu tendensius. Ya. Dalam Injil Markus bab 12 dikatakan, waspadalah dan hati-hatilah sama orang yang suka memakai jubah panjang dan suka berkhotbah panjang-panjang dan minta dihormati. Waspadalah. Injil Bukan Markus. Ya, tapi bukan siapa lagi yang pakai jubah di sini? Kita kan kagak. Ya kan? Iya, biar dia menang sekali-kali saudara-saudara. Bapak Ibu tadi bagaimana Karis, penampilan Karis? Coba dengan tepuk tangan. Oke, terima kasih, bagus banget. Puas sekali dengan penampilan OKS, tidak ada yang tepuk tangan. Terima kasih saudara-saudara. Jelas sekali Bapak Ya Ibu. kalau untuk anak-anak Haris saya lebih respect sama mereka. Iya betul. Tapi sama lu sih jauh lah. Pertanyaannya menarik Romo. Tadi anak-anak saja mau terlibat ya, untuk pembangunan gereja. Ya. Mereka walaupun punya kebutuhan khusus, mereka mau digunakan oleh Tuhan. Mereka nyanyi di mana-mana. Betul. Terus hasil donasinya diserahkan untuk pembangunan gereja Santo Benedictus. Konon katanya sudah berapa juta? Berapa juta? 10 juta. Wow. Jadi kalau malam ini ada yang lebih rendah nyumbangnya di bawah 10 juta. Wih, cacat mental. Saya juga mau naikin level. Apa? Bukan cuma Haris yang dari nyanyinya lalu sumbang 10 juta. Opera Komedi Samadi juga mau ikutan membangun gereja Benedictus. Maka Opera Komedi Samadi akan ikut mempersembahkan, saya naikin level nih. Oh ya. Jadi tadi kan standar bawah 10 juta. Opera Komedi mempersembahkan 50 juta. Haleluya saudara-saudara. Pasti. Gua diem. Sekarang tinggal lu berapa Romo Eko? Sesama OSC harus lebih besar. Tuhan ampunilah aku orang berdosa ini. Mungkin persembahan jomblo miskin lebih didengar Tuhan. Ya. Janda miskin. Jadi jomblo miskin. Ya. Oh, saya akan mempersembahkan. Oke lah. Berapa? Dari jomblo miskin. Saya akan mempersembahkan stipendium malam ini yang saya dapatkan untuk pembangunan Santo Benedictus. Kata panitia emang ada stipendiumnya. Iya ya, percaya diri banget gue.
Uang transport aja kita nggak dikasih. Iya. Kemarin hotel gua bayar sendiri, tahu nggak? Gua dari panitia enak aja. Tapi kenapa sih kau nginepnya di hotel, kenapa nggak di pastorannya Romo Hari sama Romo? Jauh, BSD ke sini. Gue dari Klender juga jauh. BSD ke sini sih deket ya kan? Deket, Klender. Lu ngada-ngada aja memang pengen di hotel. Iya, kalau kita ke Jayapura, ke Merauke itu pasti di pastoran atau di Wisma Uskup. Dia kan sombong deh, tadi ceritanya kan ke Australia hotel, ke Lourdes hotel, ke mana-mana hotel. Emang semuanya juga di hotel, maksudnya gua di pinggiran. Romo Eko, sebelum kita mendorong persembahan kasih, kita ingin ngajak Romo Eko nyanyi satu lagu rohani. Oh, oke. Tahu nggak lagu ini? Tahu. Tahu ya? Romo-Romo, kita nyanyi satu lagu. Mari Romo. Musik siap? Ya. El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkatnya melimpah. El Shaddai, berkatnya melimpah. Yesus. Gimana? Seneng gak diajak nyanyi sama kita? Yang paling menyentuh cuma belakang, akhirnya selalu menyentuh gitu. Tapi kenapa tadi kau dapat dorongan Roh Kudus berlutut? Itu bukan Roh Kudus Tuhan, jangan sampai aku ketularan roh-roh yang seperti ini Tuhan. Lu bayangin gua KRK langsung kayak gitu, hancur semuanya. Kata kunci dari lagu terakhir tadi, berkatnya berlimpah. Ah ya betul, berkat. Maka sekarang kita bukan cuma Tuhan yang kita minta berkatnya, tapi ternyata kita juga punya tugas untuk memberkati. Ya, itu tadi bisa digunakan oleh Tuhan menjadi jalan berkat. Maka mari kita. Dan gereja itu, Romo, adalah apa? Family, eklesia, umat Allah. Memang umat Allah butuh gedung gereja, betul. Karena apa? Di dalam gedung gerejalah orang bisa bertemu intim dengan Tuhan. Wis, kelihatan pinter ya. Cakep. Kan biar lu berkesan sama gue gitu ya. Tahu nggak yang berkesan sama lu tuh bukan gue. Apa? Ibu gue. Ya Bapak Ibu, saya hanya baru bisa menobatkan ibunya, belum anaknya, saudara-saudara. Ibu saya tuh pengennya, Yus gantiin iPad aku dong. Udah jelek, kenapa Bu? Aku mau nonton Eko Wahyu. Saya yang beliin iPad buat nonton elo. Tapi dia nggak ngelayat ibu saya ketika ibu saya tinggal. Oke, Romo Eko, mari kita dorong melakukan persembahan kasih. Ya. Slide kebutuhan boleh ditampilkan di sini, dan panitia tolong berikan ke meja-meja mungkin formulirnya. Romo Yus, Romo Eko, Romo Haris, saya pengen beresin Gua Marianya, semua diambil oleh keluarga, itu juga bisa tuh. Puji Tuhan, syukur kepada Allah. Syukur kepada Allah, betul. Siapa tahu ada, ya. Betul. Apapun itu yang mau Anda dedikasikan boleh. Baik, Romo Yus, Romo Eko, dan Mr. Beng Beng. Yes. Saya ngomongnya gak enak. Dipanggil Pak gak mau. Gak mau. Dipanggil Om gak mau. Gak boleh. Terus manggil Beng Beng kan saya sakit kualat ya. Oke, tadi nomor 1, 6, dan 12 untuk Jalan Salib ya. Jalan Salib sudah ada yang ambil. Boleh tepuk tangan. Seluruh Jalan Salib kah? Jadi Bapak Ibu tidak harus semuanya ngisi total begitu. Iya. Misalnya untuk kaca patri, saya ingin memberi, jangan malu kan, tadi anak-anak aja 10 dari dari OKB. Karena saya keberatan di situ tulisnya Opera Komedi Samadi terus. Emang ini sponsor utama ya gitu ya dari pembangunan gereja. Dari OKS berapa? 50 tadi ya. Anda mau menulis berapapun silahkan. Terserah. Pastor, di sini Jalan Salib nomor 9. Dari Bandung. Pujilah Tuhan. Thank you.
Sudah Oke. tulis ya. Bapak Ibu mendingan saya yang kemeja atau Romo Haris yang kemeja? Loh. Iya boleh. Nah, loh. Ya Lebih Romo berat ya Haris kalau berdiri Romo Haris supaya ya. nggak terlalu gendut. Mana Romo Haris ini? Oh jalan. Romo Adi ya. Jangan ngerokok aja, jalan lo cari duit. Enak aja. Bu gitu. Tapi Bapak Ibu, Anda berapapun mari ikut berpartisipasi ya. Betul. Isilah kolom yang ada di situ berapapun Betul. ya. Kalau memang ada yang secara khusus pengen mengambil sesuatu dan secara menyeluruh itu silakan angkat tangan, nanti Mbak Dona dan Mas Beng Beng akan menghampiri Anda. Betul sekali Romo. Pastor. Jadi lihat apa Ya. lagi? Oke, Ya, di sini monumen Salam Maria bahasa Indonesia. Oke, tepuk tangan. Terima Terima kasih. kasih. Emang berapa bahasa tadi? 24 Romo. 24. Ya. OKS bahasa roh. Cuma putih doang gitu. Bapak Ibu ingatlah anak-anak Karis saja tadi belajar untuk memberkati. Jadi kalau Anda sampai nggak nulis, ingat saudara-saudara, Tuhan ngelihat saudara-saudara. Ingat, jangan-jangan ini malam terakhir saudara-saudara. Masa lu nakut-nakutin Enggak, gitu kan? nyadarin, bukan nakut-nakutin. Romo Yus, Romo Eko, Siap. untuk monumen Salam Maria bahasa Inggris sudah ada yang ambil. Oh, Boleh tepuk Terima tangan. kasih bahasa Ibu. Inggris. Bahasa apa lagi nih? Oke. Kalau memang sudah tidak ada yang angkat tangan secara khusus, kita beri kesempatan semua untuk menulis. Oke, Iya toh? ya, kita renungan. Bapak Ibu silahkan menulis, jangan melihat kami. Kalau melihat kami kan pasti Anda tidak suka cita gitu ya, apalagi ngelihat beliaunya gitu ya. Anda dengarkan suara batin Anda. Tidak perlu rela, yang penting dengarkan. Harus ngasih berapa gitu. Rela mah nggak mungkin ada rela yang ngasih mah. Enggak, ini wajah-wajah ikhlas. Ya, ya. Yang enggak ikhlas kan lo dari tadi enggak. Iya, Dia nggak bawa pulang nyebutin. kagak bawa duit. Bapak Ibu silahkan menulis. Ya. Sambil kita mengiringi dengan satu lagu, ya. Sambil Bapak Ibu Anda menulis, kalau sudah menulis nanti panitia tentu bisa mengumpulkan ya. Judul lagu kekinian, kita usahakan lagi. Karena ini cocok buat Romo Haris, buat Romo Adi ya. Kita usahakan lagi. Betul. Terus ya. Jangan menyerah. Ya, Romo Eko pasti nggak tahu lagu ini. Nggak tahu gue. Nggak tahu. Karena lagu anak zaman sekarang ya. Jamaica Cafe. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Terima kasih semuanya untuk kehadiran kita semua, untuk kemurahan hati Anda, kebersamaan kita, untuk khotbah yang begitu mempesona. Ya. Bohong. Jangan dengerin. Dan juga tentu para Romo yang sudah berpartisipasi, Romo-Romo. Emang lu OKS. panitia ngucapin terima kasih. Romo Adi, terima kasih sudah mimpin doa. Gua kayak panitia aja ya. Saya atas nama Bapak Putra Roh Kudus mengucapkan terima kasih kepada Romo Yus. Udah berdoa. Nah, Romo Adi, silakan. Mari Bapak Ibu Iya, betul, kita Ustaz. satukan dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Syukur dan terima kasih Tuhan, kuasa-Mu indah pada malam hari ini. Kau kumpulkan di tempat ini untuk pembangunan gereja Santo Benediktus. Kau telah menggerakkan begitu banyak hati, keluarga, dan pribadi-pribadi dalam acara ini. Terima kasih Tuhan untuk semua orang yang peduli, yang membantu dengan tenaga, pikirannya, dan juga miliknya. Berkati mereka semua Tuhan atas kelimpahan dan kemurahan hati lewat apa yang mereka berikan. Semoga malam ini menjadi malam indah untuk kami bersama, bahwa Engkau hadir dalam setiap hati kami. Sehingga kami mau membangun tempat kami memuji Engkau bersama di Gereja Santo Benediktus. Semoga persembahan indah ini menjadi kenangan untuk kami semua, bahwa kami tetap
akan memberikan yang terbaik untukmu melalui gereja Santo Benediktus. Terima kasih Tuhan untuk panitia, terima kasih untuk banyak orang yang peduli untuk kami semua. Tuhan, dalam namamu kami memberkatmu untuk kami semua, terlebih untuk kemurahan hati banyak orang. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian roasting koplak tapi bermakna. Semoga menghibur dan menginspirasi. Tuhan Yesus memberkati. Amin.